Pemirsa, kita akan saksikan bersama informasi seputar beragam dinamika perekonomian nasional, mulai dari kebijakan pemerintah hingga ekonomi kerakyatan, yang telah kami rangkum dalam Ekonomi Merah Putih. Berikut informasinya untuk Anda. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar meminta anggaran tambahan sebesar 1 triliun rupiah untuk mendukung kegiatan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dan ekonomi kreatif. Hal tersebut ia sampaikan seusai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 12 Mei 2026. Muhaimin mengatakan pemerintah telah memberikan kemudahan akses kredit melalui kredit usaha rakyat atau KUR bagi pelaku UMKM. Pemerintah juga akan terus mendorong kementerian, lembaga, dan BUMN untuk memfasilitasi pertumbuhan UMKM, termasuk dengan memanfaatkan aset dan ruang yang belum optimal digunakan sebagai tempat pemasaran, display produk, maupun festival UMKM. Sementara itu, dalam bidang perlindungan sosial, alokasi APBN untuk program perlindungan sosial saat ini telah mencapai 508,2 triliun rupiah, mencakup bansos tunai, PKH maupun bantuan iuran untuk jaminan kesehatan nasional. Selain itu juga, pemerintah menetapkan 88 kabupaten atau kota sebagai prioritas pengentasan kemiskinan. Muhaimin pun optimis target penghapusan kemiskinan ekstrim hingga 0% pada tahun 2026, serta menurunkan angka kemiskinan menjadi 5% pada tahun 2029. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melaporkan perkembangan sejumlah program prioritas nasional kepada Presiden Prabowo Subianto. Beberapa di antaranya mengenai pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Seawall hingga jaringan kereta api nasional. AHY mengatakan Giant Seawall sangat diperlukan untuk menghadapi ancaman penurunan muka tanah dan banjirop yang semakin sering terjadi akibat kenaikan permukaan laut. Proyek tersebut dapat melindungi puluhan juta masyarakat yang hidup di wilayah pantai utara Jawa dan menjaga aktivitas ekonomi di kawasan pesisir. Dalam rapat itu, AHY juga melaporkan perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di sejumlah wilayah Sumatera meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. AHY menyebut pembangunan kembali infrastruktur dasar berjalan dengan baik, mulai dari jalan, jembatan, sanitasi, perumahan, hingga irigasi. Di sektor transportasi, AHY mengungkapkan Presiden Prabowo memberi perhatian besar terhadap pengembangan jaringan kereta api nasional terutama jalur Trans Sumatera, Trans Kalimantan, serta pengembangan jaringan kereta di Sulawesi. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa memastikan kebijakan penyesuaian tarif royalti untuk komoditas pertambangan seperti batu bara, nikel, dan sejumlah mineral lainnya akan segera rampung dan berlaku pada Juni 2026. Purbaya mengatakan aturan tersebut sudah didiskusikan dengan Presiden Prabowo Subianto. Saat ini, peraturan pemerintah yang mengatur kebijakan tersebut sudah berada di Kementerian Sekretariat Negara setelah melalui tahap pembahasan antar kementerian. PP tersebut akan mengatur pengenaan royalti dan bea keluar untuk berbagai mineral kritis. Hal ini merujuk pada pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang menyebut bahwa kebijakan tersebut akan berlaku secara luas terhadap komoditas tambang. Meski demikian, Purbaya meminta publik menunggu ketentuan resmi setelah belai tersebut diterbitkan pemerintah. Dirinya menegaskan implementasi kebijakan sangat bergantung pada proses finalisasi PP. Kebijakan kenaikan royalti tambang ini diperkirakan berdampak pada emiten sektor pertambangan serta meningkatkan penerimaan negara dari sumber daya alam. Pemerintah menyebut langkah tersebut sebagai upaya memperkuat kontribusi sektor tambang terhadap pendapatan negara di tengah harga komoditas yang masih relatif tinggi. Ya, OJK